Jangan seperti perempuan sholatnya hanya bisa di rumah. Kalau seperti itu lebih bagus kau pakai rokmu, kau pakai jilbabmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun saudara-saudara berada, yang pastinya kita semua senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan cerpen kali ini ataupun ceramah pendek kali ini, saya hanya ingin menjawab suatu pertanyaan dari seorang pemuda yang bertanya langsung kepada saya, bahwa beliau mengatakan, "Wahai abang Anda, bagaimanakah sesungguhnya sikap kita sebagai generasi penerus, sebagai anak muda dalam menyikapi dinamika kebangsaan saat sekarang ini?" Mendengar pertanyaan seperti itu, saya sebenarnya agak lucu mendengar pertanyaan tersebut, karena saya bukan politikus yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi saya coba menjawab pertanyaan anak muda tersebut dengan mengawali firman Allah di dalam Al-Quran, yakni di surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, yang artinya Allah mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah kitab, bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yakni Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu wala zikrullahi akbar, dan ketahuilah bahwa ibadah yang paling mulia, yang paling utama di hadapan Allah adalah zikrullah, yakni salat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku, terkait dengan pertanyaan anak muda tersebut, saya menyampaikan firman ini, "Wahai anak muda, wahai adinda, kalau kamu benar-benar berniat untuk memperbaiki negeri ini, sangatlah sulit memang. Tetapi saya sarankan kepada adinda, kalau ingin benar-benar dan sungguh-sungguh ingin mengadakan perubahan di negeri ini ke arah yang lebih baik, maka mulailah berbenah untuk memperbaiki dirimu sendiri terlebih dahulu. Perbaiki dulu dirimu sendiri terlebih dahulu. Insya Allah, kalau kamu sudah memperbaiki dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi panutan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ke depan nanti estafet kepemimpinan negeri ini akan jatuh kepada tangan anak-anak muda saat sekarang ini. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, estafet kepemimpinan di negeri ini akan jatuh kepada anak-anak muda saat sekarang ini. Kalaulah anak-anak muda saat sekarang ini tidak kuat, lemah imannya, lemah keistiqomahannya, maka sangat dikhawatirkan ke depan negeri ini akan lebih carut marut lagi, akan lebih hancur lagi. Untuk itu, lantas bagaimana mengawali dalam perbaikan diri? Anjurannya adalah perbaikilah dulu solatmu. Awalilah semua kebaikan-kebaikan itu dengan solat, utamanya solat-solat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang 5 waktu usahakan dulu bagaimana caranya agar kamu hadir di masjidnya Allah untuk melaksanakan sholat-sholat berjamaah.
utamanya sholat subuh. Kita jangan seperti orang-orang munafik, anak-anak muda yang munafik, yang mudah digoda, yang mudah dirayu, yang mudah diarahkan hanya dengan iming-iming ini dan itu. Akhirnya kita gadaikan semua perjuangan kita yang mungkin di awal kita memang bersungguh-sungguh berniat untuk berjuang, ikhlas memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk itu adinda-adindaku, saudara-saudaraku, marilah kita belajar kembali. Kita pelajari sejarah bangsa ini, bagaimana dahulu anak-anak muda yang gagah, yang mempunyai pendirian yang kuat, seperti Jenderal Sudirman. Beliau adalah sosok anak muda yang sangat memegang prinsip, dan beliau juga dikenal sebagai sosok anak muda yang soleh, yang senantiasa menjaga solatnya. Beliau membiasakan diri untuk solat-solat di awal waktu. Bahkan di dalam sejarahnya beliau dikatakan mempunyai jimat. Apa jimat beliau? Beliau senantiasa menjaga wuduknya. Wuduk beliau tidak pernah batal. Ini adalah suatu contoh yang sudah ada di negeri ini, yang harus kita warisi sebagai anak muda negeri ini. Dan di dalam sejarahnya bahwa sosok Jenderal Sudirman dalam usia yang relatif muda, yakni waktu itu beliau masih berumur 31 tahun, beliau sudah diangkat menjadi Jenderal Panglima Tentara Republik Indonesia. Untuk itu anak muda, mulai sekarang berbenahlah, jangan sia-siakan sholat. Karena ini, sholat itu adalah sumber dari semua kebaikan-kebaikan. Untuk itu saudara-saudara, jadilah anak muda yang kuat jiwanya. Bagaimana cara menguatkan jiwa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Menguatkan jiwa adalah dengan menegakkan sholat berjamaah. Kalaulah sholatmu tegak, betul-betul sempurna ibadah sholatmu, maka itu akan membawakan efek yang sangat dahsyat kepada dirimu. Jiwamu akan kuat sehingga kamu jijik untuk melakukan kemungkaran dan semakin cinta kepada hal-hal yang makruh. Inilah modal kita. Inilah yang harus kita tanamkan kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat-sahabat kita, dimanapun saudara berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau memang kita sungguh-sungguh ingin memperbaiki negeri ini, maka tegakkanlah solat-solat berjamaah di masjid-masjid kita. Solat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Jangan seperti perempuan, solatnya hanya bisa di rumah. Kalau seperti itu lebih bagus kau pakai rokmu, kau pakai jilbabmu. Di dalam satu kisah bagaimana sosok sahabat Nabi yang buta matanya, tetapi Abdullah bin Ibnu Maktum, beliau adalah sahabat Rasulullah yang muda. Suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak adakah rukhsah bagiku? Saya sudah tua, mata saya buta. Tidak adakah rukhsah, keringanan bagiku untuk tidak usah hadir sholat berjamaah di masjid?" Lantas apa kata Rasulullah? Silahkan, kalau memang seperti itu silahkan sholat di rumah. Tetapi selang beberapa lama Abdullah ibnu Maktum belum jauh, lantas Rasulullah memanggilnya, "Wahai ibnu Maktum, bisakah terdengar ke rumahmu suara azan?" "Bisa ya Rasulullah." "Kalau begitu tidak ada rukhsah bagimu, hadirlah sholat berjamaah di masjid." Mulai hari itu Abdullah bin Ibnu Maktum tidak pernah lagi absen untuk melaksanakan sholat-sholat berjamaah di masjid. Lantas bagaimana dengan anak muda saat sekarang ini? Kita lihat masjid-masjid kita, apalagi sholat subuh, yang hadir hanyalah orang-orang tua saja yang sudah ubanan, yang tinggal menghitung hari lagi mereka sudah meninggalkan dunia ini.
siapa lagi yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah? Kalaulah masjid-masjid Allah ini sudah makmur, insya Allah keberkahan dari langit dan bumi akan datang menghampiri negeri ini. Walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhznahum bima kanu yaksibun. Bukankah Allah mengatakan, kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu fa akhznahum bima kanu yaksibun. Tetapi jika mereka berdusta di atas keimanan mereka, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka akan kami siksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Inilah saudara-saudaraku mungkin solusi saat sekarang ini bagi kita. Mari sama-sama kita jadikan solat kita bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tatkala nanti suatu saat kesempatan itu memang telah diberikan Allah kepada kita untuk memimpin negeri ini, maka kita menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul memperjuangkan amar makruf dan nahi mungkar, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan kelompok masing-masing, tetapi murni memperjuangkan kepentingan umat manusia, tegaknya kalimatullah di buminya Allah ini. Inilah adindaku, inilah saudara-saudaraku, jawaban atas pertanyaan tersebut. Kurang dan janggalnya ataupun apabila mungkin ada yang kurang pas, kepada Allah saya mohon ampun. Semua itu tidak terlepas dari kedoifan saya, kelemahan saya. Semua kebenaran yang terucap dari saya itu datangnya dari Allah, dan semua kesalahan yang terucap itu datangnya dari kelemahan dan kelalaian diri saya sendiri. Nasru minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.